Desa Tirtomoyo, desa yang dekat sekali jaraknya dari pusat kota, tetapi masih erat dengan tradisi budaya. Perlahan, lanskap yang dulu akrab mulai berubah. Sawah yang menjadi ruang hidup bersama kini banyak berganti bangunan, dan beberapa titik yang dahulu sakral kian menyempit. Perubahan ini membuat ikatan masyarakat dengan ruang-ruang simbolik tidak lagi sekuat dulu. Daerah mana, Pak? Ya, khusus desa Tirtomoyo. Tirtomoyo ladang kering, ladang basah dibeli araya. Miliknya. Terus itu Bapak habis ngambil apa itu? Ada mau sapi. Sapi. Oh. Kalau ada sebuah kegiatan budaya, biasanya rasanya enak, rasanya nyaman, karena ada hiburan, ada sesuatu yang selama ini dirindukan masyarakat. Mereka nggak tahu rindu apa, ternyata bahwa pemerintah desa dan segenap jajarannya ini memberikan sebuah panduan yang bisa dinikmati masyarakat. Kalau pesan-pesan saya ya, kalau untuk buat budaya sendiri tetap lagi kelestariannya tetap dijaga, jangan sampai ada ya ini itu lagi lah. Kan kayak kemarin kan kayak posisi budayanya kayak gini gitu. Jadi semakin kayak ada yang dikurang-kurangin gitu loh. Kalau bisa lebih ditambahin lagi ya, harapannya. Dan lebih dilestarikan lagi buat yang muda-muda. Seruan dilakukan setiap tahunnya untuk memberikan penghormatan kepada leluhur dan untuk keselamatan desa. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk mengikuti acara seruan tahun 2025. Meskipun tahun ini anggaran dana untuk seruan lebih kecil, warga tetap bersemangat memeriahkannya. Dusun Kanigoro sebagai pusat desa menjadi pelaksana utama. Dari RT 1 hingga RT 7, masing-masing menyiapkan gunungan snack dan tumpeng dengan kreativitas mereka sendiri. Gunungan ini melambangkan persatuan dan kerukunan, didoakan terlebih dahulu sebelum kemudian diperebutkan secara bebas oleh siapa saja yang hadir. Yang membawa sesuai dengan arahan dari Bapak RT untuk maskot jabatan.
Jabu Tirtomoyo lan ingkang patus maturan pinundi dalam kinabekten. Pangabekti kula ugi kunjul hadaratul putra mukarram teman-teman panjenenganipun Al Ustaz Slamet lan para kadang ingkang sampun. Antusiasme mereka menjadi tanda yang cukup menjanjikan untuk keberlanjutan tradisi di masa depan. Dengan partisipasi generasi muda dan keberlanjutan praktiknya, bukan tidak mungkin bantengan akan terus hidup, bahkan hingga ratusan tahun ke depan, sebagai warisan yang menandai identitas Desa Tirtomoyo. Kamu kan nama ini kan, bantengan itu kamu udah dari kecil suka gitu? Dulu gak tahu. Waktu itu pertama kali ada, itu kayak dateng gitu, penasaran lihat, lama-lama suka gitu. Tapi kalau misalnya turun-temurun gitu, maksudnya kayak Mbah pernah cerita kayak kamu harus ikut bantengan, ada mungkin Gak dibolehin. Gak dibolehin? Ikut. Kenapa? Gak tahu kalau kayak diyakin itu kan dikejar kayak seru gitu. Tapi pernah nggak Mbahmu cerita kayak bantengan itu ada sesuatu bisa bikin kamu apa gitu? Cerita-cerita pokoknya. Pernah. Ada. Apa itu? Jadi mbahku itu bilang, jangan sering-sering lihat bantengan, nanti uangmu hilang, atau kalau enggak nanti kamu juga bisa kesurupan, nggak bisa sembuh. Tapi cewek itu nggak dilarang bantengan gitu? Ada yang ikut, hampir banyak. Banyak ya. Kebanyakan cewek gitu. Kebanyakan cowok, tapi kecil-kecil bahkan. Ada anak baru kelas 1 udah ikut. Itu temen aku kelas 3 ikut. Bukan itu lur ya, Ya, Mbak? ini juga ikut. Itu kan baju kuning saudara aku ikut. Kan aja. Itu yang baju kuning. Oh, pernah. Itu yang pakai baju kaos sabun itu. Ya. Coba sini. Bukan, itu kayak Pegatan ucap pengacu ucap kulo ikan dados wakil saking sedaya nayaka ikan sami rawuh menawi wonten kalepatan. Salah satu contohnya adalah pada perayaan Surowan diadakan doa di Pundan Kanigoro sebagai bagian dari rangkaian ritual. Begitu pula ketika ada hajatan besar desa, doa bersama di Pundan menjadi bagian penting yang tidak pernah ditinggalkan. Praktik ini memperlihatkan betapa eratnya hubungan masyarakat Tirtomoyo dengan leluhur mereka, serta bagaimana nilai spiritual selalu hadir sebagai landasan dalam setiap kegiatan komunal. Mbah Kung, lahir tahun 1950, adalah pengrajin anyaman bambu tradisional yang telah berkarya sejak 1965. Keahlian beliau diwarisi dari orang tuanya dan mulai beliau tekuni secara mandiri sejak 1967. Hingga kini, beliau masih aktif memproduksi anyaman setiap hari. Kukusan, tampah, besek,
hingga bentuk sesuai pesanan dapat ia buat. Semua proses dilakukan manual, mulai dari memotong bambu, menyerut, menjemur, membakar, hingga menganyam tanpa mesin, hanya dengan tangan terampil dan pengalaman puluhan tahun. Sayangnya, arus kapitalisme dan perkembangan zaman membuat pengrajin seperti Mbak Kung kehilangan pasar, bahkan pekerjaan. Kapitalisme memang bisa menguasai ruang, tanah, bahkan mengubah lanskap desa. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dibeli. Rasa kepemilikan terhadap warisan leluhur, rasa kebersamaan yang tumbuh dari praktik budaya, serta rasa kebudayaan itu sendiri yang terus hidup di hati masyarakat. Inilah daya tahan Tirtomoyo, sebuah perlawanan sunyi bahwa tradisi, identitas, dan kebersamaan tidak akan pernah hilang begitu saja.